Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Tanpa terasa ya, tahun 2024 ini sudah memasuki bulan ketiga. Sebentar lagi akan memasuki bulan puasa bagi yang melakukan puasa. Dan bagaimana dengan hasil trading Anda ya? Apakah ada berkembang atau jalan tempat dan lain sebagainya. Dan saat ini teman-teman, saya akan melanjutkan dengan yaitu 4 cara dalam melakukan repair atau memperbaiki posisi yang loss ya. Artinya bukan kita salah karena tidak ada ilmu yang sempurna. Ketika kita masuk bisa jadi market tidak sesuai rencana kita. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu 3 cara ya. 3 cara sudah saya jelasin di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di atas ya. Cara pertama stop loss, cara kedua switching, cara ketiga hedging, dan sekarang kita mau memasuki cara keempat yaitu locking. Apa bedanya ya? Dan teman-teman, saya mau informasikan bahwa video ini didukung dan disupport oleh broker forex IMF yang berdomisili di Bandung. Dan teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa broker ini terkenal dengan zero complaint dan dia meluncurkan dengan aplikasi Quick Pro yang sangat membantu para sahabat trader ya. Teman-teman mau buka akunnya hanya dengan modal 350.000, teman-teman bisa membuka akun dan ini free swap tanpa syarat ya. Teman-teman, saya sudah siapin linknya di bawah deskripsi video ini, silakan dicek dan silakan lakukan penjajakan ya. Bisa mulai dari demo dulu. Oke. Baik. Jadi sekarang kita lanjutkan locking ya. Nah, apa itu locking teman-teman? Nah, kata locking ini jelas adalah kunci ya. Nah, apa bedanya hedging? Nah, banyak orang samakan hedging dan locking. Kalau saya bedain ya, namanya sudah beda. Nah, hedging ini adalah kita melakukan misalnya melakukan sekian persen, tidak total. Misalnya kalau kita melakukan buy ketika sell kita mengalami loss. Contoh, kita ini hanya menghambat kalau hedging itu adalah menghambat atau apa ini? Menghambat agar lossnya tidak semakin besar ya. Nah, tidak gampang menuju MC atau margin call. Nah, sedangkan locking ini adalah bukan hanya sebagian saja, tapi total ya. Total kita locking sehingga harga mau naik mau turun ini tidak ada untung tapi juga tidak ada rugi ya, rugi spread. Nah, sedangkan hedging, kalau misalnya kita menghedging buy ya, kita melakukan sekian persen dari sell, maka ketika harga naik masih bisa untung ya. Ketika harga turun maka kita akan mengalami loss tapi tidak loss sebesar posisi awal. Itu saja. Kalau locking dia mau naik mau turun itu tidak akan ada pengaruh dengan profit dan loss lagi, kecuali ada swap dan artinya uang nginap atau apa ya, atau spread ya yang sudah terbentuk antara buy dan sell di situ. Seperti apa teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini apa locking tujuannya? Tujuannya adalah wah, kita bingung ya pasar mau kemana, sedangkan kita punya loss sudah makin membesar. Nah, jadi sementara kita kunci dulu agar kita menanti momentum lalu kita melakukan action entry lagi gitu. Oke, sekarang coba ya kita lihat langsung ke chart deh. Kita buka ke chart misalnya. Nah, misalnya ini ya, ini gold ya. Nah, teman-teman, misal kalau kita mulai dari kita mungkin melakukan seperti kita akan melakukan sell di sini misalnya. Ya, kita sell karena ada resisten ya. Kita sell karena harga sudah mencapai di sini misalnya. Saya kasih warna
merah saja ya. Kita sell misalnya. Nah, kita sell. Kalau kita takut ini naik terus kan kita akan rugi ya, kita bisa MC. Lalu kita coba kalau misalnya oke, kita sell kalau sampai di sini dia tidak turun, maka kita akan melakukan buy dengan lot yang sama ya. Contoh, kalau di sini kita sell dengan saya tulis sell, katakan kita contoh gampangnya ya. 1 lot lah misalnya. Kita sell 1 lot. Sell 1 lot di sini. Harga naik kan masih rugi ya. Nah, kita nggak mau rugi terlalu banyak, sampai di sini saja kerugian kita sebesar ini, maka kita melakukan buy. Nah, 1 lot juga ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat apa bedanya dengan hedging ya. Kita buy 1 lot. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman kita lihat ya. Nah, harganya turun enggak gitu ya. Nah, kita berharap dia turun misalnya. Kita akan untung. Naik ya. Malah naik sentuh lot. Berarti di sini kita sudah posisi sampai di sini, teman-teman. Ini terkunci ya, buy 1 lot udah kena, sell 1 lot juga sudah kena. Berarti jadi kita rugi spread jarak antara di sini nih ya, buy dan sell. Nah, kita kan bingung ya, ini sebenarnya mau naik mau turun. Nah, kita melakukan locking. Kita tunggu momentum, misalnya kalau harga sampai di sini, kita boleh melakukan sell di resisten di sini misalnya ya. Nah, sini terserah mau berapa lot ya. Karena ini sebenarnya sementara kita nah, ini naik juga nggak pengaruh ya, tetap kita loss. Turun juga nggak pengaruh lagi. Nah, jadi tapi kalau kita berharap, nah kalau dia turun sampai di sini, ini kan ada apa? Ada misalnya kalau Anda mengerti teknik demand zone misalnya, kalau dia sampai sini kita melakukan buy. Jadi di tengah-tengah ini kita nggak usah action saja karena takut kita salah ya. Kita buy misalnya. Bebas ya mau berapa lot. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata harga naik kan. Nah, kalau kita tidak, coba sampai sejauh ini loh. Kalau kita tidak melakukan buy, maka kita rugi loh ya. Dari sini sampai di sini ya. Ini ngeri sekali ya. Nah, oke. Nah, kita tunggu momentum di atasnya saja. Jadi misal kita lebih yakin bahwa di atas itu harga sangat tinggi. Kita akan kalau dia sampai di sana, kita baru sell deh gitu. Kena ya, turun ya. Nah, kita sell. Tuh. Kan udah pasti untung kan. Dari sini sebenarnya sampai sini ini sudah untung, apalagi ini sudah melampau buy tadi ya, turun ke bawah. Ini sudah untung gitu ya. Nah, ini sudah pasti mengcover sudah sampai sini ya, teman-teman. Kita lanjutin ya. Sampai di mana? Sampai di sini ya, bahkan ya. Berarti sampai di sini, ini sampai di sini berarti tadi break even, untungnya ini ya. Untungnya yang di atas. Nah, ini kan kita anggap ini sell-nya rugi ya, sini profit, sini pasti profitnya lebih gede ya. Oke. Nah, oke, sell di sini dan sini tidak mengalami apa-apa tadi ya. Sini impasse ya, tetapi untung sell di atas. Coba kita iseng-iseng sampai seterusnya seperti apa ya. Nah, itu ya. Oke. Teman-teman, ini sudah profit ya, intinya kita boleh tutup misalnya. Coba kita sampai itu apakah dia naik turun atau apa ya. Ya, masih di situ ya teman-teman ya. Kita sudah boleh take profit di sini. Nah, inilah teman-teman yang namanya locking ya. Nah, kita lihat apakah dia sampai ke bawah ya. Kita coba. Ya, di atas sih tadi kita sudah TP lah harusnya ya, daerah itu batu profit daerah mana tadi udah sampai sini, daerah sini kita double profit. Tapi ya udah kita lihat apakah dia bisa jemput yang di bawah juga ya.
Wah, jemput ya. Hampir. Jemput sudah. Nah, sekarang ya, jadi di atas untung, di bawah juga untung ya. Jadi kira-kira begitulah teknik locking teman-teman ya. Kita coba iseng-iseng lihat ya, sudah sampai di mana untungnya tuh di bawah ya. Untung sampai sini, ini sudah untung gede loh. Kalau kita lihat ini sampai di sini berapa itu? Wow, 48.000 poin ya. Atau ya kurang lebih 48.000 jadi 4.800-an pip dah ya. Ini menarik. Oke, teman-teman, jadi inilah yang dinamakan locking ya. Semoga ini bisa membantu memberi pencerahan buat kita semua. Salam profit, salam sukses buat kita semua.